kabar Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat. Jumpa lagi bersama saya Rafnel Azhari. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal ujian secara online menggunakan satu aplikasi yang sangat mudah dan sudah familiar mungkin bersama sebagian dari kita. Aplikasi itu adalah Google Form dan nanti di dalamnya ada Google Quiz. Tentu pada situasi sekarang kita banyak melakukan perkuliahan secara online atau kelas belajar secara online, maka kita tentu memerlukan tool ini di akhir untuk mengevaluasi student kita atau mahasiswa kita secara online tentunya. Nah, saya akan peragakan langkah-langkahnya. Pertama, kita masuk dulu ke Google, bisa menggunakan perambaan Firefox atau Google Chrome ini ya. Saya akan menggunakan perambaan Firefox. Kita klik. Nah, kita sudah masuk di halaman awal, lalu kita ketik saja google.com. Nah, kita sudah masuk, lalu kita arahkan kursor kita ke bagian kanan. Kita di sini bisa melihat ada titik jumlahnya 9 buah. Ini adalah tool untuk masuk ke berbagai aplikasi yang disediakan oleh Google. Kita klik saja satu kali. Nah, kita masuk di halaman ini. Nah, kita bisa melihat berbagai aplikasi di sana. Nah, yang kita perlukan, kita bisa masuk ke Google Formulir itu lewat Drive ataupun Google Slide. Ya, nah kita lihat di sini ada Drive. Kita masuk saja lewat Drive. Kita klik satu kali Drive itu. Nah, kita masuk ke halaman Drive kita. Lalu kita klik Drive saya ini, ya, di bagian Drive saya ini satu kali untuk mencari Google Formulir. Lalu kita ambil lainnya di bagian bawah, lalu kita geser kursor ke kanan. Di sini di kanan ada Google Formulir. Kita klik itu Google Formulir. Ya, kita klik. Kita tunggu sampai kita muncul di halaman awal Google Formulir. Nah, sudah. Kita muncul di halaman awal Google Formulir yang akan kita gunakan untuk membuat soal ujian online kita. Nah, yang bisa lewat Google Formulir ini kita bisa membuat soal ujian online baik itu objektif atau pilihan ganda ataupun esai dengan jawaban singkat ataupun esai dengan jawaban panjang. Nah, kita akan praktekkan bagaimana cara membuat soal online ya, pilihan ganda dan esai dengan jawaban singkat ya. Nah, sekarang di bagian awal ini kita klik dulu atau kita tulis dulu judul ujian kita gitu ya. Nah, saya akan membuat soal ujian UAS, ujian akhir semester ya, atau disingkat UAS, ujian akhir semester manajemen pengetahuan. Jadi ini nama mata kuliahnya ya, pengetahuan semester genap 2019-2020. Nah, Bapak Ibu bisa ketik judulnya di sini. Nah, pada bagian deskripsi formulir ini kita bisa isi apa saja yang bisa informasi yang diperlukan untuk menunjang. Ya, misalnya waktu misalnya waktunya tanggal 14 Juni misalnya ya. 14 Juni 2020 penyelenggaraan ujiannya. Pukul berapa ya? Misalnya pukul 13 ya. Atau pukul 1 ya, 1 WIB. Nah, 13 WIB. Nah, kita bisa tambahkan lagi apa informasi yang kita perlukan untuk ditulis di sini. Saya rasa cukup kalau bagi saya. Nah, di sini saya membuat di bagian awal ini identitas diri mahasiswa atau student kita dulu. Nah, pertama adalah nama mahasiswa. Nah, di sini biasanya kita bisa menggunakan dua cara. Bisa dengan cara ini, dengan cara kita minta mahasiswa menuliskan namanya secara manual, atau kita copy dan kita paste nama-nama mahasiswa atau student kita itu di sini, ke sini berapapun jumlahnya, nanti akan bisa muncul nama mahasiswa di sini, dan ketika ujian mahasiswa akan mengklik atau mencentang namanya, dan secara otomatis akan siap gitu kan, akan jadi gitu. Nah, sekarang kita minta aja mahasiswa manual menulisnya. Sudah selesai. Nah, pada bagian bawah kita perlu mencentang bagian wajib diisi ini ya, agar bagian option ini itu wajib atau perlu diisi mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak akan bisa melangkah ke option berikutnya kalau tidak mengisi bagian ini. Kita klik ya, kita aktifkan.
Nah, sekarang kita masuk kepada option berikutnya yang harus diisi mahasiswa kita. Maka kita lihat ke sebelah kanan ini ada tombol plus ini, kita klik. Nah, itu tombolnya untuk menambah ya, untuk menambah option. Nah, sekarang sudah muncul. Apalagi yang kita perlukan, informasi apa? Misalnya nomor absensi misalnya ya, atau nomor absensi atau nomor kehadiran, agar memudahkan mungkin kita menginput nilai nanti. Oke, sudah. Nah, sekarang kita kembali ke bawah. Kita aktifkan wajib diisi ini agar mahasiswa mengisinya. Kalau tidak, dia nggak bisa melangkah ke option berikutnya. Oke, sudah. Nah, kita tambah lagi. Mungkin kita perlu option berikutnya. Kita tambah di sini. Nah, di sini mungkin kita perlu membuat password ya, misalnya agar yang bisa masuk mengakses formulir ujian kita itu memang betul-betul student kita atau mahasiswa kita. Kita ingin meyakini itu misalnya ya. Nah, kita buat passwordnya. Nanti akan kita kirim password tersebut kepada mahasiswa sebelum ujian. Jadi mahasiswa ketika mengakses formulir ini dia mengklik dulu, memasukkan dulu passwordnya, baru bisa mengakses soal ujian. Itu ya. Kita tulis password di sini. Nah, jangan lupa kita aktifkan wajib diisi. Jadi kita centang ini, kita klik. Lalu kita lihat ada bagian titik 3 di sini. Kita harus memvalidasinya ya, atau menulis password kita itu apa yang mau kita gunakan. Kita klik bagian 3 di sini nih. Satu kali. Nah, kita ambil bagian validasi respon. Bagian sini. Oke. Validasi respon ya. Oke. Sudah. Nah, di sini kita bisa membuat passwordnya bisa berupa angka ataupun teks atau huruf gitu ya. Kalau angka kita tulis angkanya di sini. Ya, sekarang kita akan coba menulisnya, membuat passwordnya dengan teks saja gitu ya. Nah, kita tulis teksnya di bagian sini. Misalnya passwordnya jujur. Nah, kalau student atau mahasiswa kita melakukan kesalahan dalam menulis password, maka apa kalimat yang akan muncul di layar komputernya itu bisa kita buat. Misalnya password Anda salah misalnya ya. Password Anda salah. Silahkan coba lagi. Silahkan coba lagi misalnya gitu ya. Itu ya. Nah, sekarang kita ini sudah selesai, sudah aktif. Sekarang kita akan masuk ke section berikutnya, membuat soal ujian gitu. Nah, jadi kita pisahkan sectionnya. Ini bagian ini adalah bagian identitas diri. Sekarang bagian soal. Nah, untuk memisahkannya kita kembali ke tool yang sebelah kanan ini. Kita lihat di bagian bawah ada tambahkan bagian. Nah, kita klik itu. Nah, dia terpisah kan, muncul bagian 2. Inilah bagian soal gitu. Yang tadi bagian identitas dirinya. Nah, di bagian ini kita tulis beberapa informasi. Misalnya karena ini pilihan ganda di awal ya, atau objektif, kita tulis pilihlah jawaban yang paling tepat. Itu ya, itu misalnya ya, informasi di sini pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, kita akan buat lagi soalnya. Kita ambil tanda plus di sebelah kanan ini, kita klik. Oke, nah, kita buat soalnya di bagian ini ya. Di sini kita menulis soal. Nah, saran saya sebelum kita tulis di sini, sebaiknya kita tulis saja di Word ya. Jadi kita tinggal copy paste saja lagi soalnya. Ya, berapapun, mau 100, mau 50, mau 20, mau 15, kita tinggal copy paste saja lagi ke sini, asal sebelumnya kita tulis di Word. Oke, saya akan cari dulu soalnya di Word. Oke, jadi mata kuliahnya adalah manajemen pengetahuan, ini dia. Ini saya buka Word-nya. Untuk nanti saya copy paste saja lagi. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kita tunggu sebentar sampai terbuka. Oke. Nah, dah. Ini dia. Nah, ini soal yang sudah saya siapkan untuk mata kuliah ini. Gitu ya. Nah, saya akan nah, ini. Jadi caranya kita hapus dulu atau hilangkan dulu option atau numbering ini. Baik dia huruf atau angka ini, nanti agar memudahkan kita mengcopy pastenya. Caranya adalah Ctrl A ya. Kita Ctrl A, kita blok. Lalu kita klik bagian ini ya, kita nonkan ya.
Kita klik bagian ini, kita nonkan. Nah ya, jadi kita kosongkan, sudah hilang kan? Sudah hilang berbagai option atau huruf yang ada gitu. Nah sekarang tinggal kita copy paste saja lagi. Ya, tinggal kita copy paste saja lagi. Ini pertanyaan. Kita copy di sini, lalu kita paste. Lalu kita kembali lagi, kita ambil option ABCD-nya. Kita copy. Lalu kita paste. Jadi kita letakkan kursor di bagian opsi 1 ini. Oke, sudah. Nah, sudah selesai soal nomor 1 sudah ya. Tapi perlu kita setting ya. Nah, kita tinggal pilih apakah mau wajib diisi atau tidak gitu. Misalnya kalau wajib diisi itu student atau mahasiswa kita nggak bisa melangkah ke soal berikutnya kalau dia tidak menjawab pertanyaan ini. Nah, tergantung kita. Kalau mau kita aktifkan ini. Ya, tombol di bawah sini. Kalau tidak kita biarkan saja. Saya tidak perlu mengaktifkan karena saya biar mahasiswa saya kalau dia nggak bisa jawab atau waktunya kurang, dia masih tetap bisa melangkah ke soal berikutnya. Jadi nggak saya aktifkan. Langkah selanjutnya kita kembali ke atas untuk men-settingnya menjadi kuis ya. Nah di sini kan ada tanda gerigi ini ya, ada setelan, itu yang perlu kita klik ya. Kita klik untuk men-settingnya menjadi kuis ya, dan lain sebagainya. Nah di sini ada umum, presentasi, dan kuis. Nah kita klik bagian kuis ini. Lalu kita klik bagian ini untuk kita aktifkan menjadi kuis. Nah, sekarang sudah aktif. Lalu ada opsi kuis seperti ini, rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Nah, kalau ini kita klik, kita cek, maka akan nilai itu akan langsung keluar ya, secara otomatis. Ya, poin mahasiswa akan dapat secara otomatis. Berapa skor yang dapatkan mahasiswa. Kita tidak perlu memeriksa soal ujian setelah itu ya. Atau kalau kita mau memeriksa soal ujian secara manual, maka kita klik ini. Maka Google Form atau aplikasi ini tidak akan mengeluarkan nilai gitu. Oke, nah saya lebih memilih agar dikeluarkan nilai secara otomatis oleh aplikasi ini, agar saya tidak perlu memeriksa lagi secara rumit. Nah, selanjutnya di bagian pengaturan sini, responden atau student atau mahasiswa kita, apakah dia dapat melihat pertanyaan yang tak terjawab? Kalau kita mau begitu, mahasiswa kita bisa melihat pertanyaan tak terjawab, kita centang di sini. Kalau tidak, kita kosongkan ya. Saya mau mahasiswa saya bisa melihat jawaban yang benar. Apakah mahasiswa kita setelah ujian bisa melihat jawaban yang benar? Kalau ya, kita centang di sini. Kalau tidak, kita biarkan ya. Saya mau mahasiswa melihat jawaban yang benar. Atau nilai atau poinnya, nilai poinnya. Mahasiswa bisa melihat setelah ujian, dia bisa melihat dia dapat skor berapa, dia dapat nilai berapa gitu. Nah, kalau iya, kita centang di sini. Kalau tidak, kalau kita tidak ingin, kita kosongkan saja seperti itu. Saya menganggap saya membutuhkan mahasiswa saya melihat semua bagian ini. Selanjutnya, di bagian sini di atas yang lain ya, saya perlu jelaskan juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman. Ini di bagian presentasi ya. Nah, di bagian sini ada acak urutan pertanyaan. Jika kita ingin student atau mahasiswa kita itu mendapatkan soal yang berbeda. Jadi kalau student kita 40, jadi nomor 1 dan nomor 2, nomor 3-nya nggak sama gitu. Jadi soalnya teracak. Ini tujuannya tentu untuk mengurangi potensi mereka untuk mencontek atau bertanya gitu ya. Kalau iya, kita klik di sini. Ya, kita centang. Oke, saya merasa itu perlu. Oke, selanjutnya di bagian umum ini. Nah, kalau perlu kumpulkan alamat email, kita klik ya. Kita centang di sini. Saya tidak saja ya. Jadi saya kosongkan saja biar mahasiswa saya itu tetap bisa masuk walaupun dia nggak punya email Gmail, dia tetap bisa akses formulir ujian ini walaupun dia nggak punya email Gmail. Jadi saya kosongkan bagian ini, nggak saya setting atau nggak saya centang. Nah, kalau sudah selesai sesuai kebutuhan kita, maka kita klik simpan. Ya, di bagian bawah ini ada simpan. Kita simpan pengaturan kuisnya. Sudah selesai pengaturannya, kita kembali ke bawah untuk menyelesaikan pengaturan soal kita atau menambah soal kita. Nah, di bagian sini kan sudah ada muncul kunci jawaban langsung. Jadi kita untuk memudahkan memeriksa, kita memberi kunci jawaban dan langsung juga memberi skor atau nilai, agar nanti secara otomatis aplikasi inilah yang akan menentukan
memeriksa soal ujian dan membuat skor akhir mahasiswa. Kita klik kunci jawaban, ya. Nah, lalu kita pilih mana jawaban yang benar, ya. Kita centang di situ atau kita klik di situ. Lalu kita beri pada bagian sini kita beri poin atau skor berapa untuk satu soal itu. Ya, tergantung kita. Ya, bagaimana tergantung kita mau memberinya, ya. Saya kasih 5 saja. Ya, kasih 5, nanti soal saya 20 misalnya. Jadi masing-masing soal itu dapat poin 5. Tergantung keperluan atau tergantung pendapat kita terhadap soal tersebut gitu ya. Kita mau kasih skor berapa. Kalau sudah seperti ini kita klik selesai. Nah, jadi sudah ya. Jadi sudah selesai soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 atau soal berikutnya. Nah, kita tambah option di bawahnya ya. Option soal kedua. Maka kita klik tanda plus di bagian kanan ini lagi. Oke. Lalu kita kembali ke Word kita ya. Untuk mengcopy paste ya. Untuk mengcopy dan mempaste pertanyaannya. Agar jauh lebih mudah. Kita nggak perlu mengetik di sana biar lebih cepat. Oke, kita paste. Nah, itu pertanyaan. Lalu kita cari option ABCD-nya. Kita copy. Dan kita paste seperti tadi. Kita letakkan kursor di opsi 1. Lalu kita paste. Oke, sudah. Nah, sekarang kita masukkan lagi kunci jawaban seperti tadi. Ya, kunci jawaban dan poin. Kita klik kunci jawaban. Nah, lalu kita masukkan kunci jawaban. Mana bagian yang benar gitu ya. Mana bagian yang benar menurut kita atau berdasarkan kunci jawaban kita. Oke. Kita klik ini ya. Ini bagian yang benar. Lalu kita beri skor nilai 5 ya, karena kita putuskan 5 tadi kan setiap soal. Lalu kita selesai, kita simpan. Kita klik bagian selesai. Nah, sudah. Untuk soal berikutnya seperti itu terus. Mau berapapun, mau 50, mau 100 untuk objektif atau pilihan gandanya, kita bisa buat seperti ini dengan langkah yang sama seperti soal 1 dan 2 tadi gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau kita ingin soal esai juga ada gitu. Nah, sekarang kita pisahkan sectionnya. Ya, kita buat section untuk soal esai. Kita klik di sini ya, di bagian tambahkan bagian ini kita klik. Oke. Nah, kita buat informasi seperti tadi. Jawablah soal di bawah ya, di bawah ini ya, dengan jawaban singkat gitu ya. Jawaban singkat. Oke. Sudah, itu informasi karena ini adalah esai singkat. Jadi dia pertanyaannya dijawab dengan esai singkat gitu. Oke, kita tambah, kita klik bagian sini, kita tambah untuk membuat option baru. Nah, lalu kita copy di sini. Ya, kita copy jawaban kita. Kita copy pertanyaannya. Kita copy pertanyaannya. Oke. Oke, kita cari ya, ini pertanyaan yang untuk esai singkat ya. Kita copy. Lalu kita paste di sini. Ya, lalu kita ini menjadi kita rubah ya pada bagian ya, oke, pada bagian pilihan ganda. Ini kan masih pilihan ganda. Kita klik ini, kita rubah untuk pilih jawaban singkat. Ya, kalau mau jawaban panjang bisa nih paragraf. Ya, sekarang kita pilih jawaban singkat. Kita klik jawaban singkat. Lalu kita masukkan ini kita masukkan, kita memerlukan nanti kunci jawaban kan. Lalu kita copy kunci jawabannya ya. Kita kembali lagi ke Google Formulir tadi. Lalu kita klik kunci jawaban ya. Kita klik kunci jawaban, kita paste di bagian ini kunci jawabannya. Kunci jawaban singkat tadinya. Oke. Oke, itu dia kunci jawaban. Kalau kita berikan poin ya. Kita berikan poin. Poinnya tetap 5 ya, misalnya. Oke, itu kunci jawaban ya. Jadi kalau misalnya jawabannya mirip-mirip, kita bisa banyak memasukkan kunci jawaban. Jadi sistem aplikasi ini akan menangkap keyword kunci jawaban tersebut gitu ya. Kunci jawaban tersebut dan
Kalau sudah seperti itu jawaban yang ditulis oleh mahasiswa, maka dia akan membenarkannya, gitu. Ya. Kita bisa tulis beberapa misalnya, tapi saya satu saja. Oke, saya simpan, selesai. Ya, nah, sudah. Jadi jawaban esai singkatnya juga sudah, ya. Kalau mau esai panjang, ya, mau jawaban esai yang panjang, kita bisa tambahkan section lagi, lalu kita pilih bagian paragraf. Nah, atau kalau mau tambahkan pertanyaan esai singkat seperti ini, caranya sama seperti tadi, gitu ya. Gitu. Nah, sekarang gitu caranya membuat soal. Lalu sekarang kita selesaikan dulu ya pekerjaan kita. Kita kembali ke atas ya. Ini anggap sudah selesai soalnya 20 ya. Sudah selesai 20. Lalu saya akan membuat limiter atau membatasi waktu untuk student atau mahasiswa kita mengerjakan. Ini kan penting karena kan kita nggak tahu mereka mengerjakan di mana. Ya, untuk mengantisipasi agar mereka tidak mencontek, agar mereka tidak melihat buku, melihat catatan dan sebagainya. Kalau ujian kita nggak open book, maka kita harus membatasi waktunya, ya, waktu pengerjaan soalnya. Nah, kita harus menggunakan satu aplikasi ya namanya Form Limiter, ya. Untuk itu, kita klik bagian titik 3 di sini. Kita klik, ya. Kita terus ke bawah. Kita ambil bagian yang add-on, ya. Di sini ada add-on, ya. Kita klik untuk kita menginstal aplikasi Form Limiter yang berguna untuk membatasi waktu, ya. Jadi kita betul-betul men-setting mahasiswa itu hanya bisa membaca dan mengerjakan satu soal itu secara cepat. Jadi nggak punya waktu mereka untuk melihat, mencontek dan sebagainya, ya, melihat catatan dan sebagainya. Ya, ini sangat berguna untuk hal tersebut. Nah, ini dia bagian Form Limiter ya yang perlu kita install. Kita klik aja Form Limiter ini. Lalu kita pilih install. Oke, lalu kita pilih lanjutkan. Kita tunggu sebentar. Ya. Lalu kita klik akun Gmail kita, akun Google kita. Ya, agar dia terinstall atau dia masuk. Oke. Lalu kita ambil bawah, kita tarik ke bawah, kita klik bagian izinkan ini. Ya, agar aplikasi Form Limiter ini terinstall secara otomatis pada Google Form kita. Oke, lalu kita muncul seperti ini, kita klik selesai. Nah, sudah. Nah, dengan demikian Form Limiternya untuk membatasi respon, membatasi waktu ataupun membatasi jumlah tanggapan ya. Kalau itu untuk webinar misalnya, itu bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita perlu waktu ya, agar kita bisa mengatur seketat mungkin ya, satu soal dikerjakan maksimal berapa gitu. Nah, kita ambil slide ini ya, kita pilih. Udah muncul Form Limiter ya. Kalau dia tidak muncul dari awal seperti ini, kalau misalnya sudah lama Bapak Ibu mengerjakannya, dia bisa dipilih di bagian sini. Ya, tadi kan nggak ada, sekarang udah ada nih, add-on, ya, add-on ini. Nah, Bapak Ibu pilih ini, klik, nah, lalu klik bagian ini, Form Limiter, lalu kita klik bagian set limit, ya. Oke, kita tunggu. Nah, sekarang muncul bagian ini, ya, kita pilih select ini. Jadi kita pilih bagian ini ya, apakah date and time atau number of response. Kalau date and time kan tanggal dan waktu yang kita tentukan. Kalau ini berapa respon yang bisa masuk gitu. Nah, kita untuk ujian mungkin lebih relevan ini. Ya, date and time ini. Kita klik date and time tersebut. Lalu kita bagian sini kita taruh kursor, kita klik tanggal ujian kapan? Tanggal 14 tadi kan? Kita klik tanggal 14. Oke. Lalu kita pilih waktu, select time. Tadi ujiannya kan dimulai jam 1 ya, jam 1 rencana. Nah, untuk mengerjakan 20 soal itu berapa misalnya waktu yang relevan digunakan oleh mahasiswa agar mahasiswa itu nggak punya waktu untuk mencontek atau melihat buku, hanya fokus kepada mengerjakan soal. Kalau mereka melakukan aktivitas lain, kuat dugaan kita mereka tidak akan selesai dan tidak akan bisa submit gitu. Kalau nggak bisa submit berarti nilainya nggak ada kan. Jadi mereka pasti akan mahasiswa atau student akan berpikir untuk melakukan aktivitas lain yang akan menghabiskan waktu ya, karena kalau waktunya habis nanti tidak bisa mereka mengirim atau merekam jawaban gitu. Nah, sekarang kita select time-nya
Dia kan jam 1 tadi ya. Jam 1 itu berarti sudah PM ya. Kalau di atas setengah 12 itu kan sudah PM ya, baru AM gitu ya. Jadi 1 berapa? Misalnya kita ngasih waktu 15 menit misalnya ya, untuk mengerjakan 20 soal. 15 objektif dan 5 esai. Ya, kita kasih waktu 15 menit. Ya, kita klik PM ini agar berubah jadi PM. Lalu kita klik 15 di sini di menitnya ya. Jadi 1:15 itu adalah waktu terakhir untuk submit. Jadi kita mengirim link form ini jam 1. Ya, kita kirim jam 1, lalu mereka langsung mengerjakan. 1:15 mereka sudah harus submit. Ya, sudah mengirim jawaban. Kalau lewat 1 detik saja atau lebih itu tidak bisa. Mereka tidak akan bisa ngirim lagi. Ya, jadi kalau mereka banyak melakukan aktivitas lain yang mencurigakan, mencontek atau membuka buku, pasti mereka tidak bisa kirim. Oke, jadi 1:15 kita kirim jam 1, kita kirim soal jam 1:15 mereka sudah harus submit. Ini tentu perlu kita ingatkan ke mahasiswa. Lalu kita klik set ini untuk mengaktifkannya. Nah, bagian sini ini berbahasa Inggris ya, kita bisa rubah dalam bahasa Indonesia. Misalnya kalau mahasiswa kita telat mengirim, maka respon atau tulisan yang muncul akan seperti apa? Bisa kita buat saja sesuai keperluan kita. Misalnya maaf ya, maaf waktu Anda sudah habis. Anda sudah diingatkan akan hal ini. Oke, gitu misalnya ya. Jadi kalau mahasiswa melakukan lama mensubmit, melebihi waktu yang sudah tentukan, maka kalimat ini akan muncul di layar komputernya. Udah, sesuai kebutuhan kita saja. Lalu kita klik save and enable. Oke. Nah, sudah ya. Sudah, maka form limiternya ini sudah aktif ya. Sudah aktif. Langkah selanjutnya adalah kita kalau mau melihat pratinjaunya, kita bisa klik ini ya, mempreviewnya ya, atau mau merubah temanya bisa klik ini. Saya rasa sudah cukup ya bagi saya. Maka saya akan mengambil linknya. Saya klik bagian kirim ini. Nah, ini ada bentuk email. Nah, saya pilih bagian ini ya, seperti rantai ini. Saya klik untuk mendapatkan linknya yang akan saya kirim ke mahasiswa. Saya perpendek URL-nya dengan mengklik ini. Lalu saya klik salin. Oke, nah linknya sudah jadi ya. Nah, link yang ini kita kirim lewat WA, lewat email, atau lewat apa saja ke mahasiswa pada jam ketika ujian dimulai gitu. Nah, coba kita contohkan ya mengisinya seperti apa. Kita coba buka link tersebut ya. Kita coba buka. Nah, ya kita coba masuk sebagai mahasiswa misalnya. Ya, kita tes saja. Ya, passwordnya kita masukkan ya. Kalau nggak pakai password nggak bisa nih. Jadi passwordnya tadi jujur, kita klik berikutnya. Oke, sudah. Nah, kita mulai menjawab soal ya. Misalnya kita jawab ya soalnya ya. Oke, kita coba menjawab soalnya. Oke, kita klik berikutnya. Nah, ini masuk ke esai tadi kan, ke esai jawaban pendek ya. Kita coba masukkan jawabannya ya. Nah, misalnya kalau salah jawabannya, misalnya dia tidak akan menjawab di sini. Kita coba salahkan ya. Coba saja salahkan gitu ya. Misalnya jawaban kita salah ya. Tidak benar, apakah dia akan merekam nilainya dengan baik atau tidak? Secara benar tidak. Nah, sekarang gitu ya. Coba kita lihat skornya. Nah, sudah selesai ujian. Nah, kita bisa melihat skornya. Ini poin yang kita dapatkan 10 ya. Karena soal objektif kan cuma 2 tadi. Ya, 2 tadi yang saya masukkan untuk uji coba. Nilainya cuma 10. Jadi pada soal ini saya salah ya. Pada soal ini betul, soal objektif betul, tapi pada soal esai singkat saya salah. Ya, jawabannya salah gitu. Ya, seharusnya jawabannya knowledge discovery system. Dia sudah menulis jawaban benarnya di sini. Jadi mahasiswa jadi tahu, oh ini ya jawaban yang benarnya gitu. Dia tahu jawaban yang benarnya. Oke. Begitu juga seperti ini ya, akan dituliskan jawaban yang benarnya apa. Oke, gitu. Nah, bagaimana kalau kita yang sebagai dosen atau guru, di mana kita bisa memantau bagian itu? Nah, kita tinggal buka saja
kita buka Google ya. Lalu kita masuk ke Google Formulir tadi ya. Kita bisa masuk dari Drive ataupun dari Google Slide. Kita coba masuk dari Google Slide. Ini sebagai dosen ya, sebagai guru untuk memantau hasil mahasiswa kita ya. Kita klik bagian ini ya. Ini kan masih di slide. Nah, kita bagi bagian formulir ini, formulir untuk mendapatkan Google Formulir lagi. Oke, nah lalu kita cari bagian soal tadi ya. Nah, ini dia ya. Bagian soal tadi kita klik ya, kita klik, nah, maka lalu kita klik respon. Nah, ini ada respon 1 ya, karena hanya 1 orang kan tadi saya yang coba mengisi. Kita klik itu. Nah, lalu kita bisa mengaktifkan presetnya ini ya, agar lebih gampang melihatnya. Kita aktifkan ya, kita klik, lalu kita klik buat ya, kita tunggu ya, kita klik buka sini. Kalau dia tidak langsung muncul untuk melihat jawaban mahasiswa. Oke, sudah kan? Nah, kalau banyak mahasiswanya dia bisa penuh sini ya, sesuai dengan mahasiswa ya. Jadi ini skornya 10 ya, berarti nilainya 10 gitu. Ya, kalau nilai 100, kalau dia benar semua misalnya kan, kalau soalnya tadi 20 jadi dibuat gitu. Nah, itu pun detailnya ke sebelah itu bisa. Detail dari jawaban mahasiswa itu. Ya. Oke. Gitu saja, saya rasa ini sangat bermanfaat ya, karena saya sudah sering mencoba terutama untuk ujian akhir semester di kampus saya sekarang. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.